Cinlok dalam dunia perkantoran memang udah sering banget kita tahu, yang mana punya sebuah cerita menarik yang sangat cocok banget untuk dijadikan sebuah film seru. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini gue juga mau membagikan sebuah rekomendasi film bergenre romantis komedi di latar tempat kantor yang wajib banget kalian tonton. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini di konten rekomendasi 5 film yang juga bakal seru-seru semua nih. Buat kalian yang pengen cari film atau pengen tahu rekomendasi film terbaru, kalian bisa cek aja channel ini. Karena hanya di channel ini kalian bakal menemukan segudang rekomendasi film seru atau film terbaru yang bisa kalian jadikan referensi tontonan di rumah. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan juga subscribe-nya ya. Oke, nggak usah panjang lebar, mari langsung aja kita mulai ke list film yang pertama. Yang pertama ini gue sengaja bakal kasih kalian sebuah film yang sedikit deep dan bikin baper dengan cerita masalah cinlok di area perkantoran yang juga seru. 500 Days of Summer menceritakan tentang seorang pria yang baperan bernama Tom Hansen telah mendapatkan sebuah masalah dengan gadis yang dia yakini sebagai belahan jiwanya itu. Tom yang merasa bingung akan hubungannya itu mencoba dan mencari tahu di mana letak masalahnya dan segera memperbaikinya. Yang paling gue suka di film ini adalah ceritanya men, yang mana sangat relatable banget di dunia nyata dalam kisah romantis cinlok yang bikin adem para penontonnya. Kisahnya sendiri dibuild dengan begitu matang dari awal dimulai sampai dengan endingnya selesai, yang tentu bakal punya surprising yang mantap dan tak terduga. Kedua main lead yang berperan dengan sangat all out di film ini adalah Zooey Deschanel dan juga Joseph Gordon-Levitt dengan chemistry yang sangat mantap banget men. Udah jarang gitu gue nemuin chemistry antar film romance yang bisa dapet banget kayak di film ini. So tunggu apa lagi? Yang pengen nonton filmnya tersedia di layanan streaming Disney Plus Hotstar ya. 500 Days of Summer tayang perdana pada 7 Agustus tahun 2009 dan berhasil mendapatkan rating yang lumayan tinggi di IMDb sebesar 7,7 dengan di-vote lebih dari 513.000 fans film romcom serta bakal ada di label film PG-13. Kisah romantis komedi bakal berlanjut di dalam sebuah perusahaan lawyer antara atasan dan juga bawahannya dengan segudang keseruan menarik dan juga bakal unik. 2 Weeks Notice bercerita tentang seorang pengacara yang telah memutuskan untuk berhenti dari perusahaannya karena dia merasakan selalu dijadikan babysitter pengasuh oleh bosnya sendiri. Untuk yang satu ini bakal gue rekomendasikan buat kalian tonton di kala lagi weekend yang pengen refreshing tentunya. Karena film ini punya cerita yang sangat fresh yang memang bisa bikin adem para penontonnya. Apalagi diisi oleh 2 aktor dan aktris terkenalnya Hollywood, siapa lagi kalau bukan Sandra Bullock dan juga Hugh Grant. Mereka bakal berchemistry dengan cukup baik dalam suasana ruwetnya kantor yang juga sangat menarik. Buat kalian yang pengen refreshing atau buat yang pengen nonton film romcom yang seru, film ini bisa jadi pilihan tontonan kalian sih. 2 Weeks Notice tayang perdana pada 20 Desember tahun 2002 dengan rating yang bakal ada sedikit di atas rata-rata situs IMDb sebesar 6,1 dan di-vote lebih dari 119.000 pengguna akun serta juga masih dalam label film PG-13. Makin lama bakal semakin lebih mantap lagi nih. Dan kali ini ada dari sebuah film yang memang bakal sedikit nakal dengan romantis komedi dalam kantor yang seru banget. Sekretari berfokus pada seorang wanita muda yang baru saja dibebaskan dari rumah sakit jiwa telah mendapatkan sebuah pekerjaan baru sebagai sekretaris dari seorang pengacara terampil yang ternyata punya sifat yang tak terduga. Ini adalah salah satu film yang memang punya sebuah tema kisah cinta perkantoran, tapi diantaranya itu porsi dalam drama dan komedinya juga bakal sangat dapet banget. Apalagi dengan cerita yang tentu bakal unik dan juga sangat menarik untuk kalian tonton. Gue nggak bisa review lebih jauh lagi, karena kalau gue review lebih jauh lagi, kalian bakal terspoiler. Dan yang penasaran sama filmnya, kalian bisa tonton filmnya di aplikasi streaming video.com. Sekretari telah tayang perdana pada 11 Oktober tahun 2002 yang tentu punya rating di atas rata-rata situs IMDb sebesar 6,9 dan di-vote lebih dari 92.000 fans film romantis kocak serta bakal ada dalam label di Film R. Untuk yang ini masih dalam salah satu film mainstreamnya romantis komedi lagi, yang mana bakal berlatar di perkantoran dengan gaya yang lucu dan juga seru.
The Proposal menceritakan tentang seorang bos yang punya watak keras terpaksa harus bisa membuat perjanjian dengan asisten mudanya untuk segera menikahinya. Dirinya terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempertahankan status visanya di AS dan menghindari deportasi ke Kanada. By the way, kalau kalian mau tahu, film ini sangat booming banget men pada waktu premiernya ditayangkan dulu. Yang mana juga menggait aktor dan aktris terkenal Hollywood yakni Ryan Reynolds dan Sandra Bullock. Mereka berdua membuat filmnya ini semakin terasa nyata dan semakin terasa kocak. Konsepnya sendiri bagi gua memang agak terlalu mainstream yang mana sering banget diadaptasi dalam sebuah drama-drama series maupun film-film dari Asia ya. Dan pasti kalian udah sering banget lah nemuin konsep film kawin kontrak yang kayak di film ini gitu. Tapi karena film ini adalah film dari Hollywood, makanya feel-nya bakal terasa lebih beda lagi. Jadi buat kalian yang lagi cari film tentang kisah asmara dalam cinta dan juga benci, mungkin ini adalah film yang kalian cari-cari selama ini. Dan by the way, filmnya udah tersedia di layanan streaming Disney Plus Hotstar ya. The Proposal telah tayang perdana pada 19 Juni tahun 2009 dalam rating yang tentu juga cukup lumayan di 6,7 situs IMDb dan di-vote lebih dari 328.000 para pengguna akun serta masih safe dengan sebuah label film PG-13. Dan yang terakhir ini bakal gua selipkan sebuah film yang memang bakal sangat bikin baper kalian dengan sebuah drama romantis dalam kisah yang tentu nggak biasa juga. Love Actually mengikuti dalam sebuah kehidupan dari 8 pasangan berbeda dalam menghadapi rintangan kehidupan cinta mereka dan dirangkum dalam berbagai kisah yang saling terkait dengan takdir. Kisah romantis dan cerita yang diberikan di sini totally sangat-sangat berbeda dengan keempat film yang sebelumnya, yang mana bakal menggunakan sebuah multi story dengan kisah yang berbeda tapi dengan benang merah yang sama gitu. Jadi bakal sangat menarik dan bakal bikin penasaran para penontonnya juga. Dan karena ini adalah film dengan multi story, filmnya juga bakal menggunakan banyak sekali aktor dan aktris yang sangat terkenal di dunia. Gue gak bisa nyebutin satu persatu karena bakal panjang juga, dan gue yakin sih buat kalian para penggemar film tentu udah gak asing lagi dengan muka-muka dari para pemerannya di sini. Love Actually tayang perdana pada 14 November tahun 2003 dan punya sebuah rating yang memang tinggi sebesar 7,6 di situs IMDb dengan sebuah voting lebih dari 479.000 fans film romcom serta bakal mendapatkan label film R. Segitu aja 5 film romantis komedi di dalam kantor yang bisa gue share hari ini. Hopefully kalian bisa suka sama list yang gue berikan kali ini ya. Like video ini jika kalian suka, dan kalau nggak suka nggak usah di like juga nggak apa-apa. Subscribe channel ini biar gue terus bersemangat kasih rekomendasi film seru ke kalian. Sekian dari gue, Rijin pamit undur diri. See you in the next film.